Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asro Amhar. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kiranya kegiatan belajar mengajar kita pada pertemuan kali ini bisa diperlancar dan kita dapat mudah memahami materi yang akan kita pelajari. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk atau kita sudah mempelajari mengenai definisi wirausaha dan sikap serta perilaku wirausaha. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih dalam sikap dan perilaku wirausaha, tapi yang ini jilid kedua. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan motivasi dan melatih sikap serta perilaku kerja dalam wirausaha. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat kewirausahaan. Kita langsung saja masuk ke materinya. Materi pertama yaitu motivasi dalam sikap dan perilaku kerja wirausaha. Dalam motivasi untuk memiliki sikap dan perilaku wirausahawan diperlukan 5 kategori kebutuhan. Yang pertama yaitu psychological needs, yaitu kebutuhan makan, minum, istirahat, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, safety, yaitu kebutuhan akan rasa aman, bebas dari ancaman. Yang ketiga, social affiliation, yaitu kebutuhan pertemanan dan kasih sayang. Yang keempat, esteem, yaitu kebutuhan penghargaan akan kemampuan. Dan yang kelima yaitu self actualization, yaitu kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan potensi. Nah, 5 kategori kebutuhan inilah yang menjadi motivasi agar kita memiliki sikap dan perilaku wirausahaan. Bagaimana cara kita melatih sikap serta perilaku kerja dalam wirausaha? Bapak telah memaparkan beberapa, yaitu yang pertama, belajar mengatasi rasa takut akan gagal dan malu bila melakukan kesalahan. Nah, ini yang banyak kita jumpai dalam diri kita masing-masing, perasaan takut akan gagal. Kita tidak akan pernah berhasil tanpa pernah mengalami kegagalan. Kegagalan merupakan modal penting dalam keberhasilan kita. Tentunya dalam berwirausaha, kita juga harus membuang rasa malu dalam melakukan atau langkah pertama kita menuju kesuksesan. Tentu di sini malu bukan berarti kita bersikap tidak senonoh, tapi di sini kita malu dalam mengambil langkah baru untuk menuju sukses. Tentunya kita harus menghilangkan malu tersebut. Kita harus percaya diri. Yang kedua yaitu berpikir bahwa masalah itu bukan suatu beban yang harus dihindari, melainkan suatu hal yang harus segera diselesaikan. Nah, ini juga merupakan masalah yang umum dalam setiap individu. Banyak dari kita yang lari dari masalah. Sementara masalah itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Jika kita lari terus dari masalah, maka masalah itu tidak akan selesai dan kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Serta kita tidak akan pernah berpikir kritis tanpa kita menghadapi masalah itu. Tentunya dalam menghadapi masalah kita bisa juga berkonsultasi dengan orang lain, meminta bantuan kepada orang lain. Tapi ingat, kita jangan sampai ketergantungan terhadap orang itu dalam kita meminta bantuan. Yang ketiga yaitu mengasah pola pikir kreatif dengan konsep. Nah, dengan banyak pengalaman seperti mengatasi rasa takut dan menyelesaikan masalah, dari situ pola pikir kita itu bisa terbangun sendiri. Kita bisa berpikir kreatif dengan konsep. Artinya dengan konsep itu semua tertata gitu, tidak sembarangan. Selesaikan satu masalah baru lanjut ke masalah yang lain. Jangan semua sekaligus diselesaikan tanpa ada konsep yang jelas. Disitulah kita bisa mengasah pola pikir kreatif kita. Kemudian menetapkan target di setiap hal. Nah, dalam berwirausaha tentunya kita harus
menetapkan target di setiap hal untuk melatih sikap dan perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus menetapkan target. Contoh, ketika kita punya tugas dikumpul hari Rabu, kita juga harus menetapkan target, harus siap hari Selasa, sehingga hari Rabunya kita bisa bersantai atau mengevaluasi kembali atau memeriksa kembali tugas kita tersebut. Jadi harus menetapkan target di setiap hal. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu melatih konsentrasi dengan cara meneliti detail mengenai hal-hal menarik. Nah, sudah jelas ya, melatih konsentrasi. Yang keenam, selalu mengambil sisi positif dari pekerjaan. Nah, di sini kita jangan selalu mengeluh. Kita harus selalu mengambil sisi positif dari suatu pekerjaan tersebut. Kalau kita selalu mengeluh, belum melakukan pun sudah mengeluh, atau kita selalu melihat hal negatif, maka sikap kita tidak akan terbentuk seperti itu. Yang ketujuh, membandingkan pekerjaan sebelumnya dengan pekerjaan yang sekarang. Nah, untuk mengetahui seberapa maju diri kita sudah berkembang, seberapa banyak kita sudah berkembang, tentunya kita harus membandingkan pekerjaan kita yang sekarang dengan yang sebelumnya, apakah ada kemajuan atau tidak, atau malah kemunduran. Nah, disitulah pentingnya kita membandingkan pekerjaan sebelumnya agar sikap kita pun bisa terlatih dengan baik. Kemudian keberhasilan wirausaha. Dalam keberhasilan wirausahawan ada 5 hal yang mempengaruhinya. Antara lain yaitu percaya dan yakin usahanya dapat dilakukan. Nah, yang pertama kita itu harus percaya dan yakin pasti kita dapat melakukannya. Tentunya dengan data dan fakta yang kita peroleh. Percaya dan yakin tanpa data dan fakta yang nyata, tentu semua itu hanya iming-imingan belaka atau hanya mimpi yang tidak akan pernah kita dapat merealisasikannya. Yang kedua yaitu menerima gagasan baru dalam dunia usaha. Nah, di sini kita bisa bersikap welcome, terbuka atas semua gagasan-gagasan yang baru, sehingga kita bisa terus mengupdate produk-produk kita ataupun kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan usaha kita. Jadi kita jangan tertutup dari dunia luar. Yang ketiga itu introspeksi diri. Nah, ini yang penting ya, introspeksi diri. Apakah diri kita itu sudah benar dalam mengambil tindakan atau melakukan sesuatu? Disitulah kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang telah kita lakukan. Yang keempat yaitu mendengar saran dari orang lain. Seperti menerima gagasan baru tadi, kita juga harus terbuka terhadap saran orang lain. Mendengar lebih baik daripada berbicara, atau lebih banyak mendengar lebih baik daripada lebih banyak berbicara. Tentunya sebelum kita berbicara, kita harus mendengar terlebih dahulu. Jadi mendengar saran dari orang lain itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga kita banyak mendapat masukan-masukan positif dari orang lain. Tentunya saran orang lain ini kita saring lagi ya, mana yang baik kita lakukan, mana yang buruk kita tinggalkan. Kemudian bersemangat dan bergaul. Bersemangat dan bergaul. Dalam wirausaha tentu kita harus banyak bergaul, mencari relasi kemana saja, terbuka terhadap apa saja. Yang penting kita tidak menyalahi aturan dan norma yang berlaku di suatu daerah tersebut. Nah, syarat keberhasilan wirausaha yaitu yang pertama, sebelumnya ketika kita mau berhasil, kita harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri. Kita harus tahu kemampuan dan kelemahan kita sendiri, sehingga kita bisa terus mengembangkan diri sendiri. Apa yang kurang kita tambah, apa yang lebih kita lebihkan kembali. Yang kedua yaitu mengetahui dan memperhatikan hambatan yang ada dan yang akan mungkin terjadi. Di sini kita harus jeli, kita harus selalu memperhatikan apakah ada hambatan di kemudian hari atau apakah ada hambatan saat ini. Yang ketiga, mempunyai keahlian khusus. Yang keempat, memiliki kekayaan mental, spiritual dan material. Mental, spiritual dan material.
sikap fisik, sikap jiwa, dan kemampuan material kita juga harus mendukung. Yang kelima, kemauan dan kesediaan untuk belajar dan bekerja prestatif. Apapun ceritanya, kalau kita tidak ada kemauan dan kesediaan untuk belajar, maka semua impian kita itu hanya sebatas impian, tidak akan dapat terrealisasikan ke dunia nyata. Dan yang terakhir itu memiliki kepribadian unggul di dalam usahanya, pribadi yang unggul, bukan pribadi yang lemah, tidak goyah dalam hambatan atau tantangan yang dihadapinya. Nah, apa saja yang membuat wirausaha itu dapat mengalami kegagalan? Faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha yaitu yang pertama, tidak ada perencanaan yang matang. Berkali-kali saya bilang tentunya dalam setiap kegiatan kita harus merencanakan segala sesuatunya. Karena jika tidak ada perencanaan, maka itu bisa dibilang kita terburu-buru. Sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik untuk kedepannya. Yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Nah, kurangnya pengalaman ini bukan berarti harus kita yang terjun di lapangan langsung, tidak. Kurangnya pengalaman ini juga bisa kita karena kita jarang mendengar saran dan pendapat orang lain. Guru yang terbaik adalah pengalaman, tapi apa yang lebih baik dari itu? Yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Disinilah pentingnya wirausaha tadi. Kita harus banyak mendengar pengalaman-pengalaman orang lain supaya kita tidak masuk ke dalam lubang yang sama dalam kegagalan orang tersebut. Yang ketiga, tidak ada semangat berwirausaha dan etos kerja tinggi. Ini merupakan masalah kegagalan awalnya, tidak ada semangat. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak ada semangat, tidak akan berkembang, tidak akan ada produktivitas dan kreativitas yang baik jika kita melakukan sesuatu itu tanpa semangat. Yang keempat, kurangnya modal dan lemahnya pemasaran. Kurangnya modal. Jadi tentunya dalam berwirausaha kita juga harus memperhitungkan modal, ya. Serta lemahnya pemasaran. Lemahnya pemasaran ini bisa terjadi karena kita kurang bergaul. Tidak ada relasi sehingga kita tidak mampu menjual kepada seseorang ataupun masyarakat tertentu. Tentunya bukan hanya relasi, juga kita harus memiliki teknik-teknik dalam pemasaran. Jadi kita harus semangat belajar kembali sehingga lemahnya pemasaran ini bisa kita antisipasi dan kita tanggulangi dengan baik. Yang kelima yaitu lokasi yang kurang strategis. Nah, dalam berwirausaha atau memilih tempat usaha, kita harus mencari tempat yang strategis. Apalagi kita ingin membuka sesuatu yang baru yang belum dikenal masyarakat. Jadi bagaimana supaya usaha kita itu dikenal masyarakat? Kita harus mencari tempat yang strategis yang banyak dilalui oleh masyarakat. Contohnya seperti di depan jalan, persimpangan, pokoknya yang banyak dilalui masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat usaha kita. Yang keenam yaitu tidak adanya keyakinan untuk sukses. Nah, seperti yang saya sebutkan, kita harus yakin. Tentunya yakin itu berdasarkan dengan data dan fakta seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang ketujuh, menganggap diri sendiri lebih super dari orang lain. Nah, ini susah ini. Selalu menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar, dan lebih segalanya. Kita harus banyak mengambil ilmu dari orang lain. Tidak masalah kita menganggap diri kita itu kurang. Bahkan kita harus selalu menganggap diri kita itu kurang agar kita lebih banyak belajar sehingga gelas kita itu menjadi penuh. Yang ketujuh yaitu kebiasaan menunda waktu. Ini kebiasaan orang Indonesia, banyak menunda waktu. Tidak terkecuali saya sendiri memang. Disitulah kita harus melatih sikap kita kembali. Pelan-pelan kita benahi. Yang kesembilan, perasaan takut usaha disaingin orang lain. Yang namanya usaha pasti ada pesaing. Bagaimana kita bisa mengimbangi atau mengalahkan saingan kita tersebut? Ya kita harus memproduksi hal-hal yang baru seperti itu, memiliki kreativitas dan inovasi.
Jadi jangan takut disaingi orang lain. Yang namanya usaha ya pasti ada saingan. Bagaimana kita unggul dari usaha-usaha yang lain, itu tergantung dari kreasi dan inovasi kita. Hilangkan dulu rasa takut, lakukan terlebih dahulu agar usaha kita itu tidak sia-sia. Dan yang terakhir, kurangi ketekunan dan ketakwaan. Tentunya di sini kita harus juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena tindakan yang kita lakukan tentunya Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Kita tidak bisa merubah sesuatu yang telah ditetapkan tanpa kerja keras, ketekunan dan ketakwaan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai kewirausahaan tadi, kita juga harus tahu apa sih manfaatnya kita belajar wirausaha ini. Apa sih manfaat kewirausahaan ini? Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan ekonomi. Dengan berwirausaha, maka akan dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut akan terpenuhi. Dengan gaji atau honor yang diterima dari pekerja tersebut, maka secara langsung pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Ingat ya, yang menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi kita yaitu bisnis-bisnis UKM, baik itu kecil maupun menengah. Itu merupakan faktor terbesar menyumbang pertumbuhan ekonomi kita. Jadi jangan ragu untuk membuka usaha-usaha baru, karena sekarang memang sudah dipermudah oleh pemerintah ketika kita ingin membuka usaha-usaha baru. Yang kedua yaitu produktivitas. Kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja dan input yang lebih sedikit. Yang ketiga, teknologi produk dan jasa baru. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memajukan perubahan teknologi melalui produktivitasnya, melalui produktivitas. Ingat, dulu kita belum ada komputer, HP, atau jenis-jenis elektronik lainnya. Nah, dengan berwirausaha, mereka menciptakan produk-produk yang baru, mereka berinovasi, mereka berkreasi, sehingga jasa dari kewirausahaan ini sangatlah penting dalam kemajuan global. Yang keempat yaitu perubahan pasar. Dengan globalisasi akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lain. Baiklah, sekian materi kita untuk video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Bapak melalui grup diskusi pada e-learning kalian. Jika semua sudah jelas, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa agar kiranya materi yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat baik-baik di pikiran kita dan kita mampu mengimplementasikannya ke dunia nyata. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semangat terus dalam melatih sikap dan perilaku kita. Untuk saat ini, jika kita belum mampu membuka usaha, yang dapat kita lakukan, yang terbaik yang dapat kita lakukan yaitu dengan melatih sikap dan perilaku kita. Sehingga jika kita ingin terjun langsung ke dunia usaha, kita sudah terbiasa karena kita sudah melatih sedini mungkin. Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan agar usaha-usaha di Indonesia ini terus mengalami pertumbuhan dari kemunduran sejak COVID-19. Saya Muhammad Asro Amhar, sekian dan terima kasih.